Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam tandan berduri. Kembali lagi pada video saya teman-teman, semoga teman-teman tidak bosan ya mendengar ocehan-ocehan atau ya gambar-gambar video dari saya. Jadi bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap bergairah ya untuk merawat sawit, terutama sawit ITBM. Nah, video kali ini saya akan membahas, kebetulan hari ini ya, hari Sabtu ya, santai sejenak. Sabtu tanggal berapa ya di bulan Desember ini? Kalau nggak salah tanggal 30 penghujung bulan November teman-teman. Nah, jadi di bulan November ini ya, mana bulan yang mulai musim hujan turun ya. Kebetulan ini baru aja tadi malam hujan ya. Jadi suatu anugerah yang terindah ya buat kita para petani sawit. Kalau musim hujan itu teman-teman memperhatikan nggak, kenapa tanaman sawit itu cepat tumbuhnya. Nah, jadi teman-teman, tanaman sawit itu ternyata ketika musim hujan cepat tumbuh ada beberapa faktor teman-teman ya. Teman-teman mungkin menyadari bahwa kalau kita membandingkan pertumbuhan musim hujan dengan musim kemarau, tentu pertumbuhan tanaman sawit kita ya sangat berbeda tumbuhannya. Jadi ketika musim kemarau sangat lambat sekali rasanya, ya enggak teman-teman? Kalian merasakan juga enggak? Nah, ternyata ketika musim hujan ada pengaruh yang sangat besar teman-teman terhadap tanaman sawit kita. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas apa sih faktor yang menyebabkan tanaman kelapa sawit kita pertumbuhannya cepat ya pada musim hujan. Jadi teman-teman bisa melakukan nanti sesuatu tindakan yang bisa kita ambil ketika musim hujan. Ini khusus untuk pemula teman-teman. Jadi faktor yang pertama tentu kesediaan air yang cukup teman-teman. Jadi kelapa sawit ini sangat membutuhkan yang namanya air cukup besar teman-teman. Makanya ketika musim hujan turun ya, curah hujan itu tinggi, tentu membuat tanah menjadi lembab dan akan kaya dengan air teman-teman ya. Kesediaan air yang cukup tentu ini membantu proses yang namanya fotosintesis teman-teman ya. Jadi proses fotosintesis ini, pertumbuhan akar sawit ya, itu sangat bergantung pada kelembapan tanah. Jadi tentu dengan turunnya musim hujan ya, tentu akar tanaman mudah menyerap ya, seperti itu. Yang kedua teman-teman ya, peningkatan suhu yang optimal. Nah, peningkatan suhu yang optimal itu seperti apa teman-teman? Jadi musim hujan itu biasanya diiringi dengan suhu yang lebih stabil teman-teman ternyata ya. Tentu beda dengan musim kemarau. Kalau musim hujan ini suhunya itu tidak menjadi lembab, menjadi dingin ya.
Nah, tanaman itu sangat apa istilahnya, sangat bagus dalam perkembangannya ya dibandingkan musim kemarau ya. Jadi kalau saya pernah mendengar bahwa suhu yang optimal untuk pertumbuhan sawit itu kisaran 20 Celcius teman-teman, hingga 30. Nah, jadi keadaan yang sejuk tentu mendukung metabolisme tanaman. Nah, yang berikutnya kelembaban udara ya tinggi. Jadi dengan kelembaban udara yang tinggi pada musim hujan mendukung proses ya penguapan air dari tanaman. Nah, ini penting untuk menjaga keseimbangan air dalam tanaman dan mendukung pertumbuhan teman-teman. Yang berikutnya yang keempat, kandungan nutrisi tanah yang lebih baik. Nah, jadi kenapa dalam ketika musim hujan teman-teman ya, kandungan nutrisi tanah itu menjadi lebih baik. Ternyata hujan yang turun ya itu dapat membantu melarutkan nutrisi yang terkandung dalam tanah ya, membuat lebih mudah diserap oleh akar tanaman ya. Pupuk alami yang terbawa oleh air hujan juga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Jadi kadang-kadang kan air itu membawa atau melarutkan ya pupuk-pupuk organik teman-teman. Nah, ini teman-teman, sawit saya ini baru berumur 2 tahunan ya teman-teman. Nah, ini sudah melakukan kastrasi 2 kali teman-teman ya. Lumayan, kalau menurut saya nih bongkolnya sudah mulai besar teman-teman ya, cepat semuanya. Nah, yang terakhir tentu efek dari musim hujan itu proses fotosintesis itu lebih efektif teman-teman. Apa yang seperti saya katakan tadi di awal, dengan curah hujan yang cukup ya, cahaya matahari yang cukup, proses fotosintesis pada tanaman sawit berlangsung lebih efektif ya, menghasilkan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan teman-teman. Jadi itu keuntungan ya, keuntungan kita ketika musim hujan turun ya. Nah, seperti ini dia air, nah tergenang dia, jadi tanah menjadi lembab ya. Itu sangat mempermudah pertumbuhan tanaman. Jadi pada intinya bahwa musim hujan itu memberikan kondisi yang ideal ya bagi tanaman sawit untuk tumbuh cepat ya, karena kesediaan air dan suhu yang mendukung pertumbuhan. Jadi itu faktor-faktor mengapa tanaman sawit, sebenarnya tanaman apa saja ya kalau sudah musim hujan itu cepat menjadi tumbuh teman-teman. Saya kira untuk video kali ini saya cukup sampai di sini teman-teman ya. Ini sambil melihat perkembangan sawit kita. Nah, ini banyak bunga jantan teman-teman. Nah, ini jangan kita biarkan teman-teman, nanti kita habiskan ya pada kastrasi yang ketiga pada kebun saya yang ini. Jadi menurut saya buang aja dulu ya. Tapi nanti setelah kita mau persiapan panen perdana ya, kita biarkan ini ya untuk bunga jantannya ya, karena di sini fungsinya untuk penyerbukan, membantu proses pembentukan buah teman-teman. Oke, terima kasih ya pada teman-teman yang sudah setia menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan baik pada video kali ini, video-video sebelumnya,
sangat membantu teman-teman, khususnya bagi pemula teman-teman ya. Kalau yang sudah senior mohon maaf, mohon izin karena cuma berbagi aja teman-teman ya, sambil berkebun sambil konten ya. Jadi biar apa istilahnya, ketika nanti saya juga sebagai dokumentasi buat saya sendiri ya, dari menanam, dari merawat sampai tumbuh besar seperti ini, sampai nanti menghasilkan kan, kita sebagai petani sawit tentu merasa bangga ya teman-teman ya, karena kita ini merintis dari awal sampai berhasil, tentu sesuatu kebahagiaan tersendiri teman-teman buat kita sebagai petani sawit ya. Artinya berhasil, sukses ya. Tapi buat teman-teman yang pemula yang belum atau mau merencanakan ya, ingin berkebun sawit, ayo segera ya. Tidak usah berpikir panjang atau berpikir lama, tapi yang jelas banyak proses yang harus dilalui, dan proses-proses itu menurut saya sangat kalau menurut saya sendiri, ada susah ada senangnya, ada bahagianya ada deritanya teman-teman ya. Apalagi ini di musim hujan sudah turun, jadi kantong meronta-ronta. Kenapa meronta-ronta? Ya tentu harus kita siapkan ya untuk pemupukan ya, karena di musim hujan ini kan memupuk itu paling yang tepat ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Selamat pagi semuanya, semoga petani sawit sejahtera dan bahagia. Makasih.